Bagaimana merubah rasa malas menjadi lebih produktif? Hai teman kreatif yang penuh semangat, apa kabar kamu hari ini? Kalau kalian baru masuk channel ini, perkenalkan nama aku Irwansyah. Silahkan komen dan subscribe, karena 2 hari sekali aku akan upload video tentang bertumbuh. Mau itu bertumbuh tentang kreatif, inovatif, pengetahuan, skill, edukasi, komunikasi, ataupun buku akan aku bahas di channel ini. Bisa jadi apa yang teman butuhkan untuk bertumbuh adalah hal yang sama dengan aku. Jadi yuk subscribe dan tetap bersama Irwan. Jadi kali ini aku akan bahas buku tentang The 5 Second Rule atau aturan 5 detik dari Mel Robbins. Buku ini adalah panduan transformatif untuk mengambil tindakan dan bisa mengubah perilaku kita, menjalani hidup dengan lebih banyak keberanian, dan cara dan kiat-kiatnya pun lebih mudah dipahami, lebih mudah dipengerti, dan langsung efektif bagi siapapun yang bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih percaya diri. Jadi mari kita buka potensi kita dalam waktu 5 detik, berubah kemalasan menjadi lebih produktif. Mari kita simak apa-apa kiatnya dan cara-caranya. Yang pertama, aturan 5 detik adalah alat pengambil keputusan yang sederhana yang dapat merubah perilaku kita. Jadi pernah nggak sahabat semua ketika waktu malam tidur merencanakan akan bangun lebih awal besok paginya. Jadi kita pasang alarm dengan tujuan agar kita bangun lebih cepat. Namun apa yang terjadi? Kebanyakan dari kita malah mematikan alarmnya dan kembali tidur. Jadi ini hal yang sama dilakukan oleh penulis. Sebelum menulis buku ini, beliau juga melakukan hal yang sama, tapi kali ini dia berbeda. Ketika dia punya rencana untuk bangun lebih awal, dia menghidupkan jam wakernya, dan ketika alarm itu berbunyi, bukan malah menekan tombol menunda atau dengan menekan kembali tidur, Robbins malah langsung terpikiran menghitung mundur dari 5 hingga 1. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi tindakan sederhana ini bisa mengalihkan perhatian kita dan kecemasan dan mengalihkan pekerjaan, dan kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi ini adalah bisa merubah kebiasaan yang baru kepada hal yang lebih baik. Ketika dia mulai ada rasa ingin menunda, maka Robbins mulai menghitung dalam hatinya dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Jadi seorang psikolog bernama Julian yang menemukan konsep yaitu locus of control, atau biasanya ini lebih dikenal dengan kekuatan besar dan dorongan yang besar dari luar. Jadi ketika orang merasakan kekuatan dan dorongan dari luar, mereka lebih bisa merasakan pengendalian diri. Jadi orang-orang dahulu bilang kalau kita bisa mengendalikan diri, maka itu bisa lebih efektif. Nah, sama seperti halnya Robbins mengatakan ini adalah aturan 5 detik, dorongan dari luar untuk mencapai atau membuat tindakan yang bisa merubah suatu kemalasan menjadi suatu tindakan yang lebih baik dan kita tetap lebih produktif. Jadi inilah aturan 5 detik
yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aturan 5 detik bisa merubah dan membuka sisi keberanian kita. Pada tahun 55, Rosa Parks sedang duduk di dalam bus kota dan menolak berdiri dan untuk memberikan kursinya kepada orang pria kulit putih. Tindakan pembangkangan ini yang relatif kecil, bagaimana juga momen ini bersejarah untuk merubah sisi keberanian dari Rosa Parks. Jadi momen bersejarah ini adalah untuk merubah dan menuntut hak-hak sipil, menunjukkan kepada kita bahwa tidak perlu tindakan besar untuk perubahan signifikan. Jadi pada intinya Rosa Parks dimasukkan ke dalam penjara karena dia menolak untuk memberikan kursinya kepada orang yang berkulit putih. Namun tindakan Rosa Parks ini menyebabkan keputusan kecil lain yang akan merubah jalannya sejarah. 4 hari setelah ditangkap, orang-orang mulai mengorganisir boikot bus-bus terpisah. Mereka ingin seorang anak memberikan mereka sebagai protes kepada pemerintah bahwasanya diberikan hak sipil. Jadi mereka mengutus seorang laki-laki yang bernama King Junior. Jadi King Junior ini berani protes melawan ketidakadilan, bukan karena dia memang untuk menuntut keadilan, itu bukan, tetapi dia hanya terdorong oleh ketidakseimbangan dalam dirinya ataupun dorongan dari luar yang kuat untuk melakukan protes. Jadi sebagian besar diri kita itu menyuruh untuk kita tetap bermain di posisi aman dan tidak berani untuk melakukan keluar dari zona nyaman. Jadi aturan 5 detik ini bisa merubah keberanian kita menjadi lebih muncul. Dan asal kita ketahui bahwa Rosa Parks adalah seorang wanita yang pemalu, dan Junior King adalah seorang pria yang memang memiliki keraguan terhadap diri sendiri. Karena adanya dorongan sisi keberanian dalam waktu 5 detik dalam mengambil keputusan, maka sejarah telah berubah. Jadi tidak ada alasan untuk kita merubah sejarah. Bahwasanya kita harus memberanikan diri untuk menghitung dalam hati 5, 4, 3, 2, 1 agar perubahan dan keberanian dalam diri kita itu keluar dan muncul, dan kita menjadi lebih produktif dan lebih semangat dan percaya diri. Nomor 3, berhentilah menunggu waktu yang tepat dan mulailah mengejar impian kita. Jika kita ingin mengubah persepsi rekan kerja kita hanya perlu lakukan mengangkat tangan saat rapat, mengeluarkan pendapat. Jadi semua tindakan ini mengharuskan kita membuat keputusan sekarang, bukan menunda seolah-olah waktu yang tepat akan datang. Biarkan aturan 5 detik menjadi alat yang memungkinkan kita membuat pilihan yang tepat. Tidak ada orang yang bermimpi menjadi orang yang tidak melakukan apa-apa sama sekali. Jadi kita malah cenderung menunggu waktu yang tepat, meskipun kadang kemungkinan besar waktu yang tepat itu tidak akan pernah tiba, tidak pernah akan datang. Jadi sama seperti Steve Wozniak, salah satu pendiri Apple, ketika diajak oleh Steve Jobs untuk membuat perusahaan, dia masih ragu apakah dia mau meninggalkan pekerjaannya atau
keluar dari zona kerja menjadi membuat perusahaan baru bersama rekan-rekan kerja Steve Jobs. Dan hasilnya sekarang mereka meraih popularitas, dan kita sendiri tahu bahwa Steve Jobs sangat terkenal. Jadi itulah tindakan kecil tapi merubah segalanya oleh Steve Wozniak. Sama seperti penulis L. James, dia tidak menunggu waktu penerbit untuk menerbitkan karya tulisnya. Dia malah membuat tulisannya sendiri dan menerbitkannya sendiri. L. James adalah seorang ibu rumah tangga, ya, dia harus mengambil inisiatif dan membuat tindakan. Jadi buku yang dibuat itu adalah 50 Shades of Grey yang saat itu terkenal, dan hampir 1 juta kopi terjual dalam waktu 4 hari karena dia merubah tindakan kecil menjadi lebih produktif. Nomor 4. Jadi kiat nomor 4 itu, kita tidak bisa mengontrol perasaan kita, tapi kita bisa mengontrol tindakan kita. Sama seperti kayak atlet profesional yang sangat menginspirasi. Jadi atlet profesional itu mereka untuk mencapai profesionalitas dan melampaui batas fisik mereka sendiri. Jadi itu adalah hal yang mereka anggap adalah sugesti, bahwa sugesti mereka, ya kita tahu kalau atlet profesional itu berlatihnya ulet, keras, telaten, kalau kita bilang teratur, disiplin. Mereka merasakan capek, lelah, tapi itu hanya sugesti bagi mereka. Jadi kebanyakan atlet profesional itu lebih mengabaikan sugesti capek dan terus berlatih sampai mereka mencapai profesionalitas. Jadi ini adalah pelajaran yang baik untuk kita ingat, karena kebanyakan dari kita mengambil keputusan berdasarkan pada perasaan daripada logika yang lebih berorientasi kepada tujuan kita sendiri. Menurut ahli saraf Antonio Damasio, emosi kita adalah faktor penentu 95% keputusan kita. Daripada berpikir dan bertindak, kita biasanya merasakan lalu bertindak. Jadi penelitian Damasio ini melibatkan orang-orang yang mengalami kerusakan otak yang tidak bisa mengalami emosi. Jadi ini membuat daftar pro dan kontra, dan setiap pilihan yang diberikan itu mereka bisa memilihnya, tapi tidak bisa berikan keputusan. Jadi itu hal yang sama, mereka lebih membandingkan perasaan memilih daripada tindakan berpikir. Jadi kita biasanya merasakan dan bertindak, dan seharusnya berpikir dan bertindak. Jadi inilah yang biasa disebut dengan intervensi psikologis yang dari Aristoteles, yang dia menyimpulkan lakukan yang baik dan jadilah yang baik. Dengan kata lain, kita harus merubah perilaku kita dulu sebelum kita mengubah perasaan kita.
Jadi aturan 5 detik ini sangat berguna karena berfokus untuk hal mengubah tindakan kita daripada pesan kita. Aturan 5 detik ini merubah perilaku kita dan memberi kita keberanian untuk mengatasi hambatan psikologis yang menghalangi kita sendiri. Kiat nomor 5. Aturan 5 detik adalah senjata yang berguna dalam pertempuran melawan penundaan ataupun kemalasan. Memang sekarang ini ironi di mana teknologi modern seperti smartphone, tablet ataupun apapun itu yang dirancang untuk memberikan kita bisa lebih produktif, namun seringkali akhirnya mengganggu kita dan secara eksponensial meningkatkan kemampuan kita untuk menunda-nunda. Seperti ketika ada chat yang masuk ketika kita kerja, kita buka chat, kita scroll dan akhirnya waktu pun berlalu, 2 jam tak terasa waktu, akhirnya kita lalai dan pekerjaan tertunda terus. Itulah sangat ironi ya. Namun ada sisi baiknya dalam teknologi modern ini. Dulu ahli menganggap semua penundaan akibat dari manajemen waktu yang buruk, kurangnya kemauan dan disiplin yang buruk. Tapi sekarang bisa dipahami, penundaan itu bukan hanya kemalasan, tetapi efek samping dari cara kita menghadapi stres. Jadi aturan 5 detik ini kita harus mengakui bahwa kita sedang stres ataupun sedang gelisah, lalu lakukan aturan 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1, maka secara otomatis pikiran Anda akan berubah, pikiran kita akan berubah, akan mengalami mengambil tindakan yang lebih baik. Jadi ini ada profesor psikologi bernama Timothy Pisil dari Universitas Carleton University. Jadi beliau mengatakan penundaan itu adalah hasil kegiatan bawah sadar yang kuat untuk kepuasan yang instan. Jadi kita mau yang instan, kita mau ya udah nanti aja, kita tunda lagi. Jadi penundaan itu menawarkan obat secara langsung pada kita terhadap misalnya tekanan hidup, masalah. Jadi rasa penundaan itu memberikan penawar bagi kita, namun sebenarnya itu hal yang merugikan kita, meskipun sementara kita terus menerus tertarik pada menunda dan kemalasan. Jadi stres yang kita hadapi ini pun misalnya deadline kerja, sebagian besar kita bermasalah tentang uang ataupun hubungan, itulah stres. Jadi aturan 5 detik, kita harus mengakui bahwa kita sedang stres dan lakukan aturan 5 detik, hitung dalam hati 5, 4, 3, 2, 1. Karena cara terbaik untuk menyelesaikan tugas kita adalah dengan mulai saja. Seperti yang dikatakan Dr. Pisil, kita akan ingin memulai aturan 5 detik saat kita mulai merasa ada dorongan untuk menunda-nunda atau melakukan sesuatu hal yang lain. Begitu kita melakukan aturan 5 detik ini, kita akan segera mulai meningkatkan locus of control, dan ini adalah cara untuk melepas
melakukan kendali dan menjadi lebih produktif. Jadi untuk poin ini kita harus mengakui bahwa kita stres, lalu oke sejenak, lalu lakukan aturan 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1, dan mulailah tindakan dan mulai saja. Kiat nomor 6, mulailah bersyukur. Jadi untuk menghilangkan rasa malas kita atau menunda-nunda kita mulailah bersyukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita lebih mengoptimalkan atau kita lebih menghargai waktu untuk melakukan tindakan yang lebih baik, seperti penelitian Carl Pilmer, Profesor Universitas Cornell, telah menghabiskan lebih dari 10 tahun mendiskusikan makna hidup kepada 1.200 warga senior atau yang lansia. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa mereka telah banyak membuang waktu dan mereka menyesal. Jadi sebelum menyesal, pergunakan waktu kita dengan cara bersyukur. Bersyukur artinya kita melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik. Luangkan waktu menggunakan aturan 5 detik ini biar kita kembali mengambil alih kendali atas diri kita untuk mencapai tujuan kita sendiri. Jadi kita balik menggunakan aturan 5 detik dari 5, 4, 3, 2, 1. Pada saat hitungan sampai ke 1, mulailah bertanya, apa yang saya syukuri saat ini dan apa yang ingin saya capai. Ingatlah itu, mungkin ini akan merubah rasa malas kita menjadi lebih produktif. Jadi pasti banyak hal yang harus disyukuri daripada hal-hal yang kita khawatirkan. Karena kalau kita bersyukur, kita akan terus melakukan perbaikan, tindakan-tindakan yang lebih baik. Jadi ini adalah buku berjudul Five Second Rule dari Mel Robbins. Kalau sahabat semua memiliki atau pendapat lain, mungkin saya yang masih pemula, yang masih baru belajar, kita sama-sama belajar, silahkan komen, kita akan bahas sama-sama. Jangan lupa untuk di subscribe agar channel ini terus bertumbuh.